Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala habibillah ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasdud lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taj'aluna min ahli ilmi batina wa zahira wa tahsyuruna bi ibadika salihin fid dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Sayyidina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sekiannya pada pertemuan kali ini seharusnya Ustaz Ismail, namun beliau berhalangan ke Babus Salam. Maka insyaallah saya akan berusaha untuk menyampaikan kajian kitab Irsyadul Ibad yang biasa dibawakan oleh Ustaz Ismail. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Irsyadul Ibad halaman 78 kita sedikit membahas kajian tentang fadilah 10 akhir di bulan Ramadan. Akhraja Syaikhani telah meriwayatkan dua Syaikhani. Syaikhani itu dalam ilmu hadis disebut Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi kalau disebutkan Syaikhani berarti Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah semoga Allah meridai atasnya, telah berkata Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala al-ashrul akhir shadda mi'zaruhu. Apabila telah masuk 10 akhir Ramadan, Nabi Muhammad itu mengencangkan ikatan kainnya dan menghidupkan malam-malamnya dan menjagakan keluarganya. Artinya Nabi Muhammad 10 akhir Ramadan dia tidak banyak tidur, mengurangi tidurnya, lebih banyak berjaga malam untuk ibadah, bukan buskamling, jaga malam untuk ibadah. Wa fi riwayatil muslimin, dalam riwayat Imam Muslim telah berkata juga Aisyah mengatakan, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashri akhir. Dia bersungguh-sungguh ya, mujahadah di 10 akhir Ramadan, ma la yajtahid fi khairi, tidak pernah dia bersungguh-sungguh selain 10 akhir Ramadan. Artinya dia benar-benar 10 akhir Ramadan itu bersungguh-sungguh. Artinya biasanya kadang dia ke masjid, kadang di rumah sholat tarawih, kadang ke masjid, kadang di rumah. Namun 10 akhir dia langsung ke masjid. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga yakhussul ashru awakhir, dia mengkhususkan 10 akhir itu di bulan Ramadan bi a'malin, dengan beramal. La ya'maluha bi baqiyati syahr, jadi tidak melakukan perbuatan amal ibadah dan tidak dia meninggalkan amal ibadah di bulan Ramadan. 10 akhir Ramadan itu dia bersungguh
sungguh beribadah. Wa akhraja Dailami anin Anas ya. Telah meriwayatkan Imam Ad-Dailami dari Anas bin Malik. Kalau Anas bin Malik itu sahabat. Tapi kalau Malik bin Anas itu tabi'in, Imam Malik. Jadi kalau Anas bin Malik itu sahabat, Malik bin Anas itu Imam Malik. Itu disebut tabi'in. Tabi'in adalah orang yang sempat bertemu dengan sahabat. Sedangkan sahabat orang yang sempat bertemu dengan Nabi. Itulah yang dikatakan sahabat. Walaupun ada seorang hidup di zaman Nabi seperti Uwais Al-Qarni, dia hidup di zaman Nabi, namun dia tidak sempat bertemu dengan Nabi, tidak dikatakan sahabat, tapi dikatakan tabi'in karena dia sempat jumpa kepada para sahabat. Jangan pula dibilang sahabat dibilang tabi'in, tabi'in dibilang sahabat. Uwais Al-Qarni bukan sahabat Nabi, tapi dia adalah tabi'in. Innallaha ta'ala, kata Anas, sesungguhnya Allah Ta'ala wahaba li ummati. Wahaba itu menghibahkan, memberikan. Kalau kita menghibahkan harta itu kan kepada orang yang kita senangi, walaupun dia mungkin anak angkat kita, tapi dia bagus akhlaknya, kita hibahkan sebagian harta kita kepadanya, itu kan karena senang. Innallaha ta'ala wahaba li ummati, sesungguhnya Allah Ta'ala menghibahkan terhadap umatku itu, kata Nabi. Apa? Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini disebut juga malam penentuan. Ada yang mengatakan malam Lailatul Qadar itu tidak turun lagi. Ini paham-paham jamaah Islam liberal. Kenapa? Karena sesuai dengan Al-Quran soal Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya telah kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Kalaulah seandainya malam Lailatul Qadar itu tidak ada lagi, berarti ayat Allah itu tidak qadim, baru. Dan itu. Sedangkan Tuhan mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan ini kurang lebih 83 tahun ya. Itu dia. Lebih baik daripada 1000 bulan. Satu malam kita ibadah lebih baik daripada ibadah kita 83 tahun. Ada apa rupanya malam itu? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Allah turunkan para malaikat Allah. Malaikat Allah itu tidak terbilang. Yang wajib diketahui itu ada 10. Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, Raqib, Atid, Munkar, wa Nakir, Malik, Ridwan. Itu yang wajib kita ketahui. Selebihnya tidak. Ada nanti malaikat hafazah ya. Banyak itu. Malaikat penjaga bumi, penjaga gunung, penjaga langit, banyak. Yang wajib kita ketahui hanya 10 itu saja. Tanazzalul malaikatu wa ruh, turunlah para malaikat dan roh. Roh di sini maksud Rohul Kudus itulah malaikat Jibril. Tanazzalul malaikatu wa ruh, turunlah para malaikat dan roh. Roh di situlah malaikat Jibril. Malaikat Jibril disebut juga Rohul Kudus. Rohul Kudus, roh yang kudus. Kata orang itu, Rohul Kudus itu malaikat Jibril. Turun ya. Bi'izni rabbihim min kulli am. Dengan izin Tuhan mereka dan tiap-tiap perkara. Kapan? Sampai matla'il fajr. Hatta matla'il fajr, hingga sampai terbit fajar. Innallaha ta'ala wahaba li ummati lailatul qadri wa lam yu'tiha man kana qablahum. Sesungguhnya Allah Ta'ala menghibahkan bagi umat itu malam Lailatul Qadar,
yang tidak diberikan kepada orang-orang sebelum mereka. Tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Seperti Nabi Musa, Ruhullah. Nabi Musa gelarnya Kalamullah. Nabi Ibrahim gelarnya Khalilullah. Nabi Daud gelarnya Khalifatullah. Tidak Allah berikan kepada Nabi Daud, tidak Allah berikan kepada Nabi Ibrahim, tidak Allah berikan kepada Nabi Musa, tidak Allah berikan kepada Nabi Isa, tapi Allah berikan kepada Sayyidina Muhammad. Lam yu'ti wa lam yu'tiha man kana qablahum. Tidak Allah berikan kepada orang-orang sebelum mereka. Hanya khusus kepada Nabi Muhammad. Bagaimana kita untuk mencari malam Lailatul Qadar itu? Dalam Ramadan itu 10 akhir yang mananya? Dari Imam At-Tabrani dari Ubadah bin Samit mengatakan, Al-tamisuha fil ashri awakhiri fa innaha watrun. Berjaga-jagalah kamu pada 10 akhir di bulan Ramadan. Sesungguhnya malam Lailatul Qadar itu dia turun pada malam-malam ganjil. Hari ini 20. Nanti malam Ihda wa Ishrin, pada malam 21. Aw Salasi wa Ishrin, atau malam 23. Aw Khamsi wa Ishrin, atau malam 25. Aw Sab'i wa Ishrin, atau malam 27. Aw Tis'i wa Ishrin, atau malam 29. Aw Akhir Lailah, atau malam 30. Jadi jangan hanya cukup dijaga pada malam-malam ganjil doang. Malam 21 ramai ke masjid, malam 22 enggak ramai. Kenapa? Enggak malam Lailatul Qadar malam ini. Enggak bisa gitu. Nabi hanya mengatakan iltamisuha, berjaga-jaga. Besar kemungkinan malam Lailatul Qadar itu turun di malam-malam ganjil. Dan tidak menutupi kemungkinan mungkin di malam bulan genap atau di akhir malam Ramadan, bisa saja. Maka intinya hanya kita beribadah. Jangan sibuk hanya mencari malam-malamnya, sehingga masjid pun Masya Allah, malam 21 ramai, 22 kosong. Malam 23 ramai lagi, 24 kosong lagi. Kenapa? Karena tidak ada malam Lailatul Qadar. Kata Nabi kan jaga-jaga malam 2 malam ganjil. Tidak mesti begitu. Ya. Baik, jemaah rahimakumullah. Kita lanjutkan hadis ini. Faman qamaha imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Siapa yang mendirikannya karena iman dan mengharap ridhonya Allah, ya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Allah ampunkan baginya dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Malam Lailatul Qadar ini kalau kita dapati, maka Allah ampunkan dosa kita yang telah lalu dan yang akan datang. Bagaimana tanda zahirnya malam Lailatul Qadar itu? Bagaimana tandanya? Wa huwa an wasilah, dari wasilah. Ini tanda. Lailatul Qadri, Lailatul Barjah. Malam Lailatul Qadar itu malamnya lengang, tenang. Tapi bukan lengang tenang mencekam. Ada juga lengang tenang tapi mencekam. Ini tidak. Lengang tenang tapi bukan mencekam. Malam itu lengang. Wala haratan, dan tidak juga malam itu hangat panas. Lengang, tenang, malamnya tidak panas, wala baridah, dan tidak pula dingin. Wala sahab, dan tidak pula berawan, tidak pula mendung. Wala sahaba fiha, tidak pula mendung di dalamnya, tidak berawan. Wala matar, dan tidak pula turun hujan. Wala rih, dan tidak pula berangin. Itulah tanda malam di antaranya.
Malamnya lengang, tidak panas, tidak dingin, tidak berawan, tidak mendung, tidak hujan, tidak berangin. Apalagi badai, berangin pun tidak. Wala yurma fiha bin najmin, dan tidak ada pula bintang pada malam itu. Jadi malam Lailatul Qadar itu tidak ada bintang malamnya, tidak panas, lengang, tenang, tidak dingin. Itulah malamnya. Maka dapat kita rasakan tanda-tandanya. Oh, lengang. Ya. Kalau bisa macam kita cek lah. Oh, lengang. 1. Kan gitu. Tengok tak berawan. 2. Tengok penuh syarat enggak? Oh, malam. Tapi tidak bisa pula. Kalau kita dapati malam itu mau kita jaga kan nggak dapat. Terkadang-kadang kalau memang Allah berikan kepada kita rezeki kita, tak bisa kita bangunkan istri kita supaya kita sibuk asik beribadah. Kita sibuk asik beribadah kalau dapat malam itu. Tandanya apa? Kita dapati malam Lailatul Qadar itu setelah berakhir Ramadan, bertambah iman kita, bertambah kebaikan kita, malah meningkat amal ibadah kita lebih daripada bulan Ramadan. Itu tandanya. Bagaimana tanda siangnya? Min alamati yaumiha. Bagaimana tanda pula siangnya? An tat'a syamsu la syi'alaha. Terbit matahari, muncul matahari, tetapi tidak menyengat, tidak panas. Itulah tanda malam Lailatul Qadar. Ini tanda yang betul. Jadi kalau tanda-tanda seperti ini kata orang-orang tua dulu, itu nggak berlaku. Zaman-zaman saya dulu, awak tanya sama wak tua, kayak mana tanda malam Lailatul Qadar tua? Air laut beku, air laut beku, pohon tunduk. Sampai sekarang tak aku dapat itu. Dulu aku semasa-masa waktu jadi anggota PM, penjaga masjid maksudnya, penjaga musola. Itu kami kalau Ramadan tidur di masjid, atau remaja tidur di masjid. Saya cari itu masjid kami dulu, masjid Tangkahan itu, yang sekarang cantik Al-Falah itu. Dulu masjid itu ada sumur. Jadi setiap malam ganjil saya nggak tidur. Ada kawan saya namanya Syahrial, sekarang di Malaysia ngambil S2, ya, masih family juga. Kami tiap malam itu habis tadarus tidurnya agak cepat tidur, kemudian bangun malam jam 2 jam 3 kami perhatikan, pergi kami ke sumur. Lempar batu, plung, enggak beku. Malam 21, oh bukan malam liang. Tengok, enggak mendung, kan itu, enggak panas, cuman airnya enggak beku. Berarti bukan. Di depan ada pohon pisang. Tengok-tengok tak tunduk-tunduk. Rupanya cerita wak labu. Cerita wak labu rupanya. Cerita orang pergi cari kepiting, ya kan? Dengan sampan kecil. Dayung-dayung sampan tadi, letakkanlah tangkol tadi itu, ya kan? Dah, dia pun tertidur. Rupanya sampan tadi di bawah air. Naiklah ke beting. Ke beting itu di kedarat lah. Dia tertidur. Nggak sengaja tangan jatuh ke beting. Top tanah tuh kan. Air laut beku, ini mau Lailatul Qadar. Timbullah gosip bahwasanya tanda malam Lailatul Qadar itu air laut beku, padahal dia naik ke darat. Yang kedua, malam Lailatul Qadar itu pohon itu merunduk. Orang dia di hamparan Perak, Sungai Baru. Waktu itu Sungai Baru memang orang kalau berunduk ke sungai itu, rupanya kena angin. Letakkanlah peci itu di ujung pohon bambu. Rupanya pas kena angin naik ke atas. Allah, malam Lailatul Qadar lewat. Kenapa? Pohon tunduk. Tadi naik lagi, padahal pohon tadi kena angin. Itu tidak betul cerita itu. Yang betul inilah diantaranya. Malam itu tidak panas, tidak dingin, ya tidak berawan, ya, lengang, tidak hujan dan tidak berangin, dan tidak banyak bintang di langit. La yurma, tidak ada bintang di langit. Itulah tanda malam Lailatul Qadar. Kalaulah seandainya kita dapatilah tanda-tanda ini, inilah yang dikatakan Aisyah kepada Nabi. Ya Rasulullah,
Kalau seandainya kami dapatilah malam ini, tanda-tanda Lailatul Qadar ini, apalah yang harus kami lakukan? Apalah yang harus aku katakan? Kata Nabi, quli Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu kalau sendiri, kalau kita di tarawih, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu kalau ramai. Ya, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau tambah karimnya boleh? Boleh, enggak bid'ah itu. Ya. Bid'ah Ustaz. Kadang-kadang Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, bukan afun karim. Masalahnya di mana, Bro? Allahumma innaka afun karim. Sesungguhnya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau yang Maha Pengampun lagi Maha Mulia. Awak puji lagi Tuhan. Tuhibbul afwa fa'fu anni. Engkau Maha mengasihi, Maha pemaaf, maka maafkanlah segala dosa-dosaku. Itu maksudnya. Diperbanyak. Kalau masalah salat malam Lailatul Qadar, saya belum dapati. Kalau ada memang didapati, silahkan diamalkan. Saya belum dapati. Itulah yang saya cari-cari dari kitab, belum saya dapati. Salat malam Lailatul Qadar. Walaupun ada yang melakukannya, setiap malam ganjil dia melakukan salat sunat malam Lailatul Qadar. Nah, itu silakan aja kalau ada dalilnya. Kalau saya ditanya, saya belum mendapati dalilnya. Maklumlah orang bodoh kan. Orang bodoh, belum saya dapati. Itu saya cari-cari. Tadi malam saya cek dalam kitab Al-Mughni, nggak ada salat sunat. Yang ada salat sunat malam Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, Ahad ada. Salat sunat mutlak ada. Tapi kalau saya ditanya, lebih bagus banyak melaksanakan qiyamul lail atau salat sunat mutlak malamnya. Tapi kalau khusus usolli sunat Lailatul Qadri, saya belum dapat. Bukan saya bilang nggak ada, saya belum dapat. Walaupun ada sebagai urusan-urusan itu mengatakan sholat sunat Lailatul Qadar. Tadi malam ada juga S2 ada yang nyampaikan begitu juga. Mau saya tanya kitab apa, saya segan pula nanyanya kitab apa. Nanti pikirnya ngetes pula Ustaz ini kan itu. Nanti kadang-kadang pahit tuh awak nanya di kitab apa, dipikirnya awak ngetes. Nah, nanti awak tanya, segan pula awak. Nantilah saya tanya atau tapi saat ini saya berusaha untuk mencari di kitab apa. Apakah kitab-kitab lama ada kan itu? Nah, apakah ada sholat sunat Lailatul Qadar itu? Atau saya yang si bodoh ini belum baca sampai ke sana? Maklumlah, kalau ini bodoh, bukan ulama. Karena tampak bodohnya kan ini jemaah. Kalau nampak orang bodoh tuh gini, ceramah pun pakai kitab, gak mandi lepas, takut keikhlasan ya. Ini jemaah rahimakumullah. Ya, ini kalau kita dapati. Kemudian usahakan iktikaf kalau dapat. Ya, kalau dapat. Karena kata Nabi gini, "Man i'takafa lailatul qadri imana wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Riwayat Ibnu Majah dan Imam Baihaqi. Barang siapa beriktikaf pada malam Lailatul Qadar karena iman, ya, karena iman dan mengharap ridhanya Allah, diampunkan baginya dosa-dosa yang telah lalu. Jadi gini saja, lebih mudah. Asal malam Lailatul Qadar dan malam ganjil, kita masuk ke masjid. Setelah masuk kita ke salat Isya, langsung niat itikaf. Sengaja aku beritikaf di masjid karena Allah Ta'ala. Dah. Jadi selama itu kita sebelum keluar dari masjid itu kita masih itikaf. Tapi kalau udah keluar kita dari masjid itu tidak itikaf lagi, namanya batal itikafnya. Kalau memang ada programnya di masjid itikaf 10 akhir, nah, itikaf lagi dah. Kalau Nabi itikaf mudah. Ini kamarnya, ini masjid. Rumahnya di masjid. Buka pintu dari masjid dia. Mudah. Kalau awak itikaf di masjid, tengok-tengok juga, ngamuk juga marbunnya. Kalau tidur kau ngetis, kau ngorok lagi, ribut aja kau aja itu. Susah aku aja marbunnya gitu. Udah. Apa yang tidak itikaf awak malam-malam ganjil. Malam-malam ganjil, dah usah tidur kali. Kan itu.
Taruhlah kita pulang sehabis tarawih, istirahat sejenak, baca Quran, cepat bangun malam, jam 2 kita cepat berangkat ke masjid, atau kita berangkat ke masjid dan kita sholat sunat dan zikir, niat iktikaf. Mudah-mudahan dapat. Sampai menjelang mau sahur pulang, atau bekal untuk sahur boleh. Dah. Kata Nabi begini, dari Al Hasan dan Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, man ittaka fa asran fi Ramadan kana kahajjatain wa umratain. Barang siapa beriktikaf 10 akhir di bulan Ramadan, maka pahalanya seolah-olah seperti dia melaksanakan 2 haji dan 2 umrah. Pahalanya melaksanakan 2 haji dan 2 kali umrah. Sampai sini ada pertanyaan? Ya. Yang dibilang itikaf itu dia di dalam masjid, kalau udah keluar dari masjid masih kawasan masjid. Iya. Kalau masih dikatakan tempat sujud, terasnya duduk, masih boleh. Nah, keluar dia kalau ngambil baca beruduk lagi itu nggak masalah. Tapi kalau dia pulang, udah baca itikafnya. Masih. Maka dia ulang dari awal lagi. Di antaranya dengan berzikir, membaca Quran, salat sunat, silakan. Jangan tanya malam itu paling afdol apa. Jangan tanya malam itu paling afdol apa. Lakukan semua. Karena Nabi mengatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kau menganggap sepele amal ibadah sekecil apapun. Lakukan. Nah, kalau baca itu Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni boleh. Atau dengan bertasbih dia, atau berzikir dia, atau membaca Quran dia, atau istighfar dia, silakan. Atau dia mengatakan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, silakan. Atau dia berdoa, silakan. Berdoa aja deh, silakan. Macam-macam itu. Ada kadang orang itu berdoa aja setengok. Tangannya gini aja. Dia nggak salat sunat, nggak, bukannya berdoa aja semuanya. Ada memang kita lihat. Sehabis sholat sunat, sehabis sholat isya berjamaah, kan sunat rawatib. Ada orang kadang-kadang sholat sunat rawatib dia nggak sholat, duduk dia cerita. Waktu sholat tarawih dia lakukan, padahal pahalanya lebih besar sholat sunat rawatib isya daripada dia sholat tarawih itu. Lebih besar pahalanya itu. Kenapa? Itu wajib. Tarawih dan sunat. Rawatib itu mengiringi yang wajib. Jadi sepelekan itu. Karena orang enggak sepele dia, dah keluar dia. Ketika bila mengajar subhana malikil ma'bud, dia masuk. Padahal itu sholatnya sunat. Rawatib itu lebih utama daripada dia melaksanakan sholat tarawih itu. Heran juga nengok jemaah ini kadang-kadang mau nengok mana yang lebih afdol. Nanti ditanya Tuhan, aku mau terima yang paling afdol amal ibadahmu baru ku terima. Ini belum paten nak terima nggak tuh? Kan gawat dah. Makanya Nabi mengatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kau menyepelekan amal ibadah sekecil apapun. Jangan kita cari yang paling afdol, yang paling kuat, yang paling sahih. Tuhan memasukkan surga bukan karena paling sahih, enggak. Karena rahmat. Saya ada satu kisah cerita dalam kitab Osforiyah. Ada ini walaupun cerita hikayat ya. Ada seorang tabi'in bermimpi bertemu dengan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Dalam mimpi tersebut, tabi'in ini berkata kepada Amirul Mukminin, "Ya Amirul Mukminin, apa yang telah Allah perbuat terhadap dirimu?" Apa kata Umar bin Khattab? Ketika manusia meletakkan jasadku yang lahat,
pipiku ke tanah menghadap ke arah kiblat, aku dengar langkah kaki manusia tuh. Setelah 7 langkah kalian meninggalkanku, kata Umar bin Khattab, aku mendengar langkahnya malaikat Munkar wa Nakir. Dan tidak pernah aku merasakan ketakutan yang luar biasa, ya, kecuali pada saat itu aku merasakan ketakutan yang sangat luar biasa. Padahal Sayyidina Umar ibn Khattab ketika hidupnya, kalau syaitan jumpa sama dia, syaitan kocar kacir. Kalau umpama 100 meter lagi ada Umar, situ ada syaitan 100 meter. Itu syaitan udah tahu dia mencium bau Umar. Dari Umar nih, nyicinglah, lari lah, lari. Lari Umar, lari syaitan. Ketika melihat ada Umar, bahaya nanti aku dibunuh Umar. Kalau awak jumpa sama syaitan, awak yang kesetanan. Bukan syaitan yang lari, awak yang kesetanan jumpa Umar. Jadi aku tidak merasakan ketakutan yang luar biasa, kata Umar. Kemudian aku mendengar suara, hai malaikatku, jangan kau tanya lagi hambaku nih, aku telah ridho kepadanya, aku senang kepadanya, kata Allah kepada Sayyidina Umar. Lalu ditanya tabi'in tadi, apakah karena kejuhudanmu? Juhudnya Umar juhud, ya, walaupun dia seorang Amirul Mukminin, presidennya para orang beriman seluruh dunia ketika itu, seluruh negara presidennya dia, namun dia tidur di atas lumpur, ya, lumpur, nggak punya kendaraan. Bahkan dia kalau naik kendaraan sama pelayannya, ajudannya ganti-gantian. Nanti Umar di atas, dia di bawah. Kadang-kadang ajudan di atas, dia di bawah, ganti-gantian. Nah, itu juhud. Kalau dia makan lauknya lebih dari 2, 1, kalau kita kan lebih dari 1 lauknya, itu sama dia haram. Coba kita dibuka puasa, berapa macam tuh, kalau nggak tembus semua, jangan katakan nggak puasa. Ada semua dimakan. Itu juhudnya. Adilnya, jangan tanya keadilan. Apakah karena keadilanmu? Tidak, kata Umar. Apakah karena kewaroanmu? Tidak. Jadi sebab apa? Allah gambarkan kepadaku waktu itu, aku sidak. Kalau bahasa kita sidak, ya, sidak. Aku lihat ada budak-budak kecil. Budak kecil nih kalau sekarang orang tuh memang pati lah, ya. Ini enggak, ada seekor burung pipit. Burung pipit tersebut, dia ikat kakinya, dia terbangkan, dia tarik macam layang-layang dibuatnya. Adalah hatiku miris melihat itu, kata Umar, mirislah hatiku melihat itu, maka aku belilah burung pipit itu kepada anak tersebut supaya tidak mengambil haknya, karena burung itu punya dia. Aku beli, aku bayari, aku ambil burung itu, aku bebaskan burung itu. Hanya rasa kasih sayang kepada makhluk Allah, sehingga Allah sayang kepadaku. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa yang mau kita ambil hikmah dari hikayat tersebut? Berkasih sayanglah kepada makhluk Allah. Dengan puasa ini mengajarkan kita supaya berkasih sayang. Bagaimana orang miskin yang laparnya tidak terbatas. Kalau kita terbatas, ada saatnya berbuka. Kalau mereka, ini mengajarkan kasih sayang. Kalau kita berkasih sayang apa yang ada di dunia, maka yang di langit akan mengasihi sayangi kita. Umar bin Khattab masuk ke surganya Allah, masuknya ridho Allah bukan karena juhudnya, bukan karena keadilannya, bukan karena waranya, karena kasih sayang Allah, karena Allah ridho kepada Umar bin Khattab. Ini awak sholat bukan tanggung, tapi sama manusia bengis dan pendendam. Yang sakitnya ada ustadz pendendam, itu gawat kali awak. Itu gawat lah sudah. Kalau ada ustadz pendendam, aduh gawat awak, kayak mana tuh? Lokomotifnya rusak nanti, gerbongnya akan rusak. Naudzubillah.
Jadi kita belajarlah berkasih sayang. Jangan